Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para pecinta ayam pelung. Salam satu hobi para pecinta unggas. Salam satu hobi. Pagi ini seperti biasa bosku, kita rutinitas aktivitas. Kita akan ngasih pakan ayam pelung, ngasih pakan juga. Beginilah cara kita merawat ayam pelung ya. Ayam pelung simple, mudah, dan istilahnya nggak ribet ayam pelung tuh. Video kali ini, pagi ini saya juga sebelum melaksanakan aktivitas, saya ucapkan dulu doa untuk teman-teman semua yang berada dimanapun. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan yang utama ya, kemudahan rezeki, selalu diberikan kelancaran apa yang dituju, apa yang diingin dicapai. Amin, amin. Nah, di video kali ini kita sedikit berbagi cara kasih makan ayam pelung, yaitu suplemennya ayam pelung. Boleh kalau kita punya ini nih tempe ini istilahnya untuk dimakan kita udah nggak kurang layak, tapi masih bagus ya, karena memang ini juga tambahan suplemen untuk ayam pelung. Ini untuk ayam pelung, cara ngeraciknya sih gampang. Jadi kita bikin racikan untuk pakan ayam pelung ya teman-teman. Kita akan bikin racikan untuk ayam pelung. Ini ada tempe. Ini untuk selai tempe ini, manfaatnya untuk ayam pelung itu sangat banyak sekali ya. Selain proteinnya yang bagus, vitaminnya yang bagus juga di sini. Untuk ayam pelung itu juga menambah power ke suara ayam ya, menambah power, menambah suplemen juga vitamin dan protein juga untuk ayam di gizinya ini tempe ya. Nah, makanya saya kalau punya tempe, misalkan nggak kemakan atau nggak kegoreng sama kita di warung atau dijual di warung, kita nggak kejual, nah saya selalu sempatkan untuk ayam pelung kesayangan saya. Ini selain tambahan suplemen dari dedek, nah saya pakai tambahan seperti ini tempe, juga tahu. Nah teman-teman, tuh ada tahu ini tahu dan tempe ini sangat bagus sekali ya untuk ayam pelung. Ketimbang kita boleh sih pakai beras merah, yang lain kalau nggak ada. Kalau kita di sini untuk menjaga kualitas suara juga, ini tempe ini juga sedikit istilahnya mengubah suara atau memberikan sedikit ada manfaat untuk ke suara ayam gitu ya. Kalau untuk tempe untuk menambah power gitu ke suara ayam, juga selain menambah power, si tempe ini juga sangat sekali bagus dalam kadar vitaminnya ya. Selain tempe ini, karena vitamin di tempe ini sangat bermanfaat, sangat banyak sekali seperti kalsium dan lain-lainnya. Apalagi untuk ayam, untuk kita juga kan bagus gitu. Jadi ini seperti tahu, ini sangat cocok untuk ayam-ayam yang misalkan kita punya suara enak. Nah ini tempe sangat bagus, menambah sedikit, menghaluskan suara, menambah power suara gitu kan, menyeimbangkan suara gitu ya, menyeimbangkan suara dengan cara ngasih nutrisi atau suplemen seperti tahu, tomat, sayur-sayuran dan yang lainnya. Nah selain misalkan teman-teman nggak pakai tomat, pakai sayuran kayak tomat, kayak kangkung dan yang lain, itu bagus, sangat bagus sekali untuk ayam pelung ya teman-teman. Nah ini sekarang kita racik dulu ya tempenya, supaya untuk bisa dikasih makan ke ayam kita harus haluskan dulu. Ini nih. Nah kita akan haluskan dulu ya, sebelum kita kasih makan ke ayam itu kita harus haluskan dulu. Caranya ya beginilah, pokoknya secara halusnya boleh pakai tangan, diremes-remes, atau pakai seperti ini sih, pakai ulekan seperti ini biar halus ya, karena ini biar gampang untuk ngasih pakan ke ayamnya. Nah ini ayam bagi pada makan, ini kita haluskan. Dulu ini sampai halus ini, karena kalau secara langsung ke ayam takutnya kebesaran nggak kemakan, itu dihaluskan dulu. Nah ini kita haluskan dulu, udah halus ya teman-teman, ini udah halus. Nah, baru kita aduk pakai
Nah ini dedaknya, kita pakai dedak, lalu kita adukkan. Nah seperti ini untuk mengaduk dan mencampur tempe dengan dedak gitu ya. Oh, ayam juga sangat suka tempe ini, selain banyak vitaminnya sangat bagus juga untuk ayam gitu. Apalagi ayam-ayam jago gitu ya. Ayam jago itu menambah suara power ke ayam, menyeimbangkan suara ayam, manfaatnya sangat banyak gitu ya. Nah ini udah jadi, kita akan ambil ayamnya yang biasa kita kasih pakan tempenya ya. Nah lanjut teman-teman, ini kita ayam yang akan beri pakan. Tadi racikan tempe sama dedak ya. Ini ada tomat, kita kasih tomat dulu sebelum makan. Kasih tomat dulu. Tomatnya boleh dipotong jadi beberapa aja atau disobek aja, karena ini udah mateng tomatnya. Udah mateng tomatnya seperti ini. Udah mateng begini mah. Tinggal kasih aja. Tinggal kita suapin. Pelan-pelan, kalau kita buka ayam seperti ini tuh harus agak pelan-pelan dengan penuh perasaan ya teman-teman. Karena ayam juga kalau dikasarin bukannya ini malah suka berontak. Suka banget sebenarnya sendiri juga, tapi karena biar cepet lah kita kadang suapin gitu. Kita pelan-pelan aja, karena memang agak susah kalau ayam gitu, jadi harus sabar. Nah, kita bagi 4 ini tomatnya ya, biar simple. Dan suapin. Tomat ini selain mengandung vitamin C juga bagus untuk menjaga vital suara, tenggorokan ayam. Ini vitaminnya bagus gitu, jadi ayam tuh suaranya tetap terjaga gitu ya, kualitas suaranya. Nah barulah kita kasih racikan tempe ini nih. Nih, oh ya, kalau udah terbiasa sangat senang banget nih, apalagi sama tempe dedak ini. Pakai nasi itu ada nasi gigi, tempe gitu deh. Ini nasi gigi yang udah kita aduk campur tuh. Ayam ini sangat suka banget ini, apalagi untuk vitaminnya, suplemen untuk ayam belum lah gitu, ini. Manfaatnya sangat banyak, apalagi kalau tempe ini. Harus pelan-pelan ya. Ayamnya ini, jarak. Ini kita sambil makan tuh pelan-pelan, karena kalau terlalu cepat ayam juga takut keselak gitu. Jadi satu-satu kita harus penuh kesabaran. Kalau ayam-ayam begini, ayam-ayam untuk kontes ini ayam untuk kontes. Kalau kita memang seneng ngerawatnya seperti ini sambil dimanja gitu ya. Ini sambil manja ayam kesayangan kita. Ini seperti kita memanja ayam juga begini deh gitu ya. Ini ayamnya ayam super besar nih, ayam masih muda ini. Super besar, ayam masih muda lagi. Alhamdulillah ayam-ayam di sini lahap-lahap makannya. Kalau teman-teman pengen suka nanya, ada yang nanya, teman-teman tuh ayam, bang ayam supaya pengen lahap makannya, ya dijaga aja pola makannya gitu ya. Dijaga pola makannya. Sebisa mungkin pagi sama sore itu ditakar 2 kali. Kalau ayam keseringan dikasih makan nanti juga bakal bosen. Kalau biar tetap ayam makannya rakus, saya sih pengalaman ya begitu, ayam dijaga makannya itu pagi sama sore itu 2 kali aja udah cukup gitu. Kalau siang kita kasih air minum doang gitu di kandangnya. Kalau pagi secukupnya aja tenggorokannya penuh udah. Nanti sore ini kan sekitar misalkan jam 8 pagi atau jam 7 atau jam 8, jam 9, sekitar jam 3 sore, jam 4 ayam itu udah minta lagi gitu. Nah barulah kasih lagi gitu. Nah ini sedikit kita sambil merawat ayam, sambil ngasih suplemen apa yang bagus buat ayam tuh macam-macam ya. Tapi kalau macam-macam, banyak dari sayuran,
Tapi kalau saya ini kalau ada tempe yang daripada terbuang, nah ini lebih baik. Seperti ini, misalnya tempenya kita nggak kemasak atau kita memang pengen sayang sama ayam, ya udah kita beli aja, khususin buat ayam gitu. Semacam kayak tahu, saya tuh buat ayam-ayam yang kadang-kadang ada jalan bitu suaranya, tapi jadi nggak bitu. Nah boleh bisa pakai tempe, pakai tahu, itu ada kadang-kadang cocok ayam dikasih itu, ternyata jadi bitu. Itu istilahnya menambah sedikit power atau menstabilkan suara ayam gitu ya. Jadi di setel gitu, setelannya itu ayam cocok ternyata pakai ini, pakai tempe, ternyata ayam jadi powernya bagus gitu kan. Nah, selain menambah powernya juga ini mah tidak ada efek samping gitu, aman. Ini mah nggak kayak semacam beras merah. Kalau beras merah itu harus jangan terlalu sering. Kalau yang tempe begini mau tiap hari juga aman gitu. Kalau beras merah mah saya juga seminggu paling ini ayam 2 kali gitu. Kadang-kadang ya seminggu tuh cuma 2 kali atau 3 kali. Pas mau dipakai acara kontes doang itu sekitar Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kalau beras merahnya juga kita harus dimasak dulu supaya mateng dulu. Kalau udah mateng baru kasih ke ayam. Kalau di mentah itu agak sedikit riskan. Selain menambah powernya juga ada efek-efeknya kurang bagus gitu. Karena ayam pelung ini yang dijaga itu vital suara gitu. Beda mungkin dengan ayam Bangkok mah mau pakai jagung, mau pakai beras merah, makannya sama pur juga aman, nggak bakalan mengaruh ke suara. Kalau ayam pelung mah dijaga tuh kualitas suara. Selain menjaga postur tubuhnya, menjaga juga kualitas suaranya gitu ya. Biar tetap suaranya itu enak, kita dengar nggak berubah. Nah itu kita rawatnya begini. Ini tip dan suplemen ya. Tips sedikit menjaga kualitas suara ayam, menambah power ayam, suplemen ayam gitu ya. Suplemen pakan ayam itu apa aja? Boleh pakai sayuran, boleh pakai tempe, boleh pakai nasi gigi gitu ya. Campur tempe ini sampai pakai tahu gitu, itu bagus. Kalau kita memang sayang sama ayam gitu ya. Alhamdulillah ayam mantap, lahap kan, ini udah penuh tuh. Dia suka banget ini karena udah terbiasa kasih tempe ini tuh. Doyan, kualitas suaranya juga makin power gitu. Jadi menggema ini, volumenya udah besar nih masih daun nih ayam jalak nih. Dikasih tempe makin menggelegar suaranya nih. Ini kita kasih makannya udah mau beres nih, udah mau penuh dia nih. Kalau habis makan ayam itu jangan lupa dilap-lap ya mukanya, atau sering diulut-ulut sebelah ininya ya, nih diulut-ulut sebelah sininya. Ini kita harus, kalau habis makan itu ayam, saya manjakan ayamnya juga bakal nurut, istilahnya nurut buat kita ya. Nurut juga sering kita lap-lap seperti ini supaya ayam juga menjadi penurut dan jinak gitu ya. Dia masih pengen terus makan. Nah, ini udah penuh loh. Sayang, kita habisin dulu lah ini aja. Udah hampir habis tuh. Satu ini habis, sama dia satu sendiri ya, mau hampir habis. Selain seperti ini juga kita istilahnya membuat jinak ayam. Inilah rasa kasih sayang kita atau cara merawat ayam belung ya.
ayam juga perlu disayang bos gitu. Apalagi sambil di kata-katain itu yang bagus-bagus kayak yang belum tuh. Kalau misalkan kita mau kontes teh sambil kita obrolin, kamu tuh di lapangan yang istilahnya ketika di kontesan ngeluarin suara bagusnya, suara apa itu, karena ayam juga punya pendengaran gitu. Itu bukan mitos tapi memang dulu juga seperti, karena ayam pelung ada sejarahnya gitu ya. Sambil kita dengar bicara-bicarain, mudah-mudahan kamu tuh di lapangan saya rawat begini, istilahnya kamu juga nurut di lapangan, membanggakan, ngeluarin suara bagusnya gitu kan. Tapi itu untuk ayam yang istilahnya udah bagus kualitasnya, karena kalau cuma dikata-katain begitu, tapi kalau suaranya memang udah biasa-biasa atau sedang-sedang ya nggak bakalan berubah bosku gitu. Karena kualitas ayam pelung itu udah istilahnya dari bawaan alami, karakter dia sendiri gitu ya, karakternya dia sendiri, mau besar kecil itu karakter dia gitu ya. Kita cuma bisa mengasih olahan dari suplemen seperti ini gitu, jadi karakter dianya sendiri nih gitu. Jadi keluar bitu ada ngolek panjang, atau misalkan ngolek kesananya panjang terus, karakter jujur itu udah karakter sendiri ayam gitu ya. Kita nggak bisa merubah karakter mereka, istilahnya kita cuma bisa sedikit membuat si ayam itu istilahnya apa ya, mengeluarkan optimal kualitas suara dia gitu ya, dengan cara mengasih suplemen gitu ya. Ini ayam teh dasar suaranya jalan bitunya udah bagus tapi nggak keluar bitunya, nah gitu perawatannya seperti itu. Boleh pakai tambahan nasi gigih, tomat. Itu tomatnya tadi saya itu yang habis direbus, itu tomat direbus dulu, ketika udah dingin baru kita kasihkan sebelum makan gitu, sebelum makan atau sesudah makan boleh gitu ya teman-teman. Nah ini udah penuh dia nih, kita ganti yang lain ya teman-teman. Nih jalak ini ya. Ini ayam kena posisi jauh aja, agak ada nih. Jenggelnya aja. Kita lanjut yang lain teman-teman. Kita lanjut nih ke si karisma ini. Nama ayam karisma ini nih. Warnanya hitam, postur mantap ya. Ini dia seneng banget sama tempe. Ayam ini paling seneng banget. Tahu tempe dia mah. Kita udah kasih tomatnya. Ini habis makan aja kita kasih tomatnya. Alhamdulillah bosku, lahap-lahap. Apalagi teman-teman punya ayam volume besar itu agak kurang tenaga gitu. Nah ini tempe sama gigih beras merah sama gigih beras putih boleh diaduk gitu, sama tahu. Kalau untuk misalkan teman-teman pengen nambahin sedikit lagi anyiran-anyirannya, itu boleh dari kayak tutut ya, tutut atau keong kecil yang di sawah. Boleh itu sehari itu seminggu paling 2 kali atau 3 kali ya kalau untuk tutut ya. Jangan terlalu berlebihan kalau tutut mah, itu seminggu itu paling 2 kali. Itu jangan banyak, 2 biji atau 2 biji 5 biji ya, 5 biji atau 7 biji gitu, jangan terlalu banyak. Itu juga langsung dikasih aja ke ayam, disuapin gitu, karena ayam kalau yang begitu udah suka gitu. Itu menambah suplemen untuk ayam supaya menyetabilkan suara ayam, menambah volume ayam khasiatnya ya. Ini pakan seperti ini. Ayamnya udah lahap ini mah. Kalau seperti ini tuh kita ngerawat ayam tuh senang, makannya bagus gitu, perlahan tapi santai, tapi ayamnya lahap banget.
Kalau misalkan ayam yang di kandang kita tuh ayamnya susah makan, kadang-kadang tuh bikin kita pusing juga. Ini ayam mau makannya apa sih gitu, susah banget makannya. Nah, cara ngatasin ayam supaya kalau misalkan teman-teman punya ayam yang susah makan, kalau bisa ayam yang pertama itu susah makan dipuasain dulu dari pagi misalkan sampai sore, puasain aja dulu. Setelah puasain sore baru kasih makan. Itu biasanya ayam yang itu belum lapar. Kadang-kadang ayam birahi jadi nggak lapar, maunya tuh birahin betina aja terus. Nah, itu solusi terbaik ayam. Misalkan ayam itu terapi dulu, ayam biarin puasa dulu setengah hari atau sampai setengah hari lah, ketika sore atau jam 2 jam 3 jam 2-an gitu baru kasih makan gitu. Kalau misalkan ayam makannya masih sedikit, nah itu 2 hari atau terapinya 2 hari ya, 2 hari seperti itu. Ketika pagi lagi biarin aja dulu. Kalau misalkan dia dikasih makan tetap belum mau, ya udah biarin aja dulu, nanti ketika siang baru kasih makan gitu. Biasanya seperti itu ayam. Nah, ketika ayam udah lahap makannya, nah teman-teman jaga pola makannya itu sehari itu 2 kali biar tetap lahap gitu ayam. Karena ketika ayam sekali dikasih makan pagi, sorenya itu dia pasti lapar lagi karena udah kosong tenggorokannya gitu. Yang seperti itu yang saya alami ayam misalkan yang susah makan lahap banget, digituin gitu. Kalau misalkan ayamnya itu susah makan karena cacingan, ya minimal kita beli obat cacingnya dulu. Obat cacingnya ya boleh dipokok-pakan, boleh tradisional itu boleh. Kalau tradisional kita pakai buah pohon pinang, tapi harus dikasih anjir dulu pagi-pagi sebelum makan. Itu sebelum makan obat cacingnya atau untuk pengeluar cacingnya dikasih dulu. Ayamnya itu boleh daging keong mas, dagingnya aja 2 biji atau 3 biji, atau kalau nggak ada, nggak sih yang lebih simple, boleh minyak ikan gitu. Minyak ikan sebelum dikasih obat cacing kasih minyak ikan dulu pagi-pagi, baru setelah 5 menit barulah kasih obat cacing biar istilahnya keluar cacingnya. Nah, jangan dikasih makan dulu ketika habis dikasih obat cacing ayamnya, jangan dikasih makan dulu selama 30 menit atau 20 menit, sekitar 20-30 menit lah barulah kasih makan gitu ya. Itu dirutinkan ayam selama kalau bisa sih 4 hari 5 hari, karena ayam kalau sehari 2 hari belum efektif biasanya untuk mengeluarkan cacing. Ayam jadi lahap itu mengeluarkan cacingnya agak lamban, karena harus agak rutin gitu ya, selama 3 hari 4 hari gitu ya teman-teman. Selama 3 hari 4 hari barulah kasih obat cacingnya gitu. Obat cacing dirutinkan selama 3-4 hari atau 5 hari ya, itu pagi dan sore. Terus ada lagi juga gitu teman-teman, kalau ayam susah makan, teman-teman pas masaknya dedak sering-sering ngambil daun pepaya ya. Daun pepaya itu, daun pepaya, daun kelor dicincang kecil-kecil terus dimasak sama dedak. Itu sangat-sangat membantu banget ayam untuk yang tadinya susah makan bisa jadi lahap makannya gitu. Karena di kandungan daun pepaya itu sangat banget bisa membuat rakus ada istilahnya ada obat juga yang bisa mengeluarkan cacing gitu. Nah, boleh teman-teman itu dedaknya itu dimasak pakai daun pepaya sama daun kelor atau misalkan daun kangkung, misalkan sayur-sayuran itu ya. Itu sangat bagus banget teman-teman, saya rekomendasikan. Ini juga udah penuh tuh, udah penuh ya teman-teman. Nah, dia udah agak kenyang makanya udah agak kurang kayak tadi. Ini udah agak kenyang, udah penuh soalnya tuh bloknya. Ketika dirasa ininya udah penuh, udah jadi sore kita kasih makan lagi ya. Sesudah kasih makan itu kita harus lap-lap ayamnya biar karena memang ayamnya udah jinak, udah kita lawati, udah kita biasain seperti ini, jadi ayam tuh udah nurut gitu, udah jinak ya. Kita cuci mukain
biar nggak rewok gitu kan kalau habis makan nih dedek tuh kesini tuh karena tuh ya. Ini perkenalin nih nama ayamnya Karisma ya, warnanya hitam. Posturnya juga, wih, ini udah penuh tuh, temboloknya udah penuh, tadi mah nggak ada, sekarang udah penuh. Kita lanjut yang lain teman-teman.